lagi sama aku, tapi kali ini dalam sesi reading tentang siapa seseorang yang akan kamu nikahi. Ya, di depan mata kalian ada 3 dek kartu. Dengan bantuan sebuah batu, ada berwarna putih ya, dek 1, dek 2 batunya berwarna ungu, dan dek 3 dengan bantuan batu berwarna hijau. Mungkin kalian bisa memejamkan mata dulu untuk merasakan kira-kira di bagian mana dek 1, 2, 3 kah yang benar-benar bisa menarik energi. Oh, kayaknya aku mau memilih di dek 1 nih, batu berwarna putih misalnya. Boleh rasakan dulu energinya ya. Oke, setelah itu mari kita ulas readingnya. Dari pertama ya, dari dek kartu 1 dengan bantuan batu berwarna putih ya. Oke, ini aku buka dulu ya. Wow, seseorang ini soulmate kamu ya, yang akan kamu nikahi nih. Bisa selalu manjang hubungannya, terlihat ya. Keren sih, hubungannya bisa manjang terus kok sama dia. Tapi terlihat ya, seseorang yang akan kamu nikahi ini secara sifat, secara personalnya ya, seseorang ini seseorang yang pemikir berat, benar-benar apa-apa tuh dipikirin ya. Dan terlihat juga orang ini nih selalu punya pandangan atau punya perspektif yang berbeda dari orang lain. Mungkin terkadang ya, kamu mikir kayaknya harusnya gini deh, tapi orang yang akan kamu nikahin ini selalu punya perspektif baru, selalu punya cara pandang yang berbeda, selalu punya cara pandang yang logis ya. Orangnya cukup dewasa ya, bisa untuk mengisi kekurangan kamu. Kamu punya sisi childish di sini yang pilih dek 1 ya, tapi seseorang ini cukup dewasa, bisa ngomong kamu lah istilahnya gitu. Orangnya pemikir berat, selalu punya perspektif atau pandangan yang berbeda. Mungkin ya agak cenderung kalian nih kurang lebihnya kadang suka ada perbedaan pendapat ya. Aku tidak memungkiri hal itu, tapi memang dia punya pendapat yang logis dan jauh lebih dewasa dari kamu. Jadi kamu nih kadang kayak awalnya kok dia nggak dengerin gue sih gitu, tapi setelah dia jelaskan, oh iya juga sih gitu. Karena orangnya cukup dewasa dan memikir berat. Orangnya juga cukup sabar ya, tapi kadang masih punya rasa malu-malu gitu loh. Untuk misalnya kamu ajak jalan, terus kamu bawa ke teman-teman kamu ajak foto, misalnya dia kayak agak malu gitu loh. Punya sisi seperti itu. Orangnya sabar untuk menghadapi kamu yang kadang kekanak-kanakan, keras kepalanya kamu. Orangnya cukup sabar dan bijak gitu. Keren banget ya. Orangnya juga cukup pekerja keras di sini nih. Sisinya mau untuk mencari, selalu mau untuk mencari, tuh selalu optimis tentang kehidupan, tentang cinta. Orangnya cukup optimis. Jadi memang orangnya punya visi dalam kehidupannya gitu, bukan cuma yang hanya menjalani kehidupan aja, tapi selalu punya visi. Karena orang ini selalu optimis tentang apapun gitu. Orang juga pekerja keras, logikanya jalan banget, pemikir berat juga ya. Orangnya cukup baik secara fisik ya, kelihatannya gak gampang sakit orangnya gitu. Mungkin kalau sakit ya ada lah, tapi gak sering gitu. Tapi orangnya cukup keras kepala ya, karena memang orangnya tuh logikanya jalan banget ya, dan orangnya juga optimis. Jadi dia keras dengan pendapatnya dia gitu. Orangnya keras kepala dan kurang lebih agak-agak kalem ya kelihatannya nih. Kalau kamu masih ada sisi periang-periangnya, walaupun kamu masih lihat-lihat tempat sih, tapi orang ini lebih kayak agak-agak apa ya, cari kenyamanan dulu deh baru bersikap. Orangnya masih kayak gitu terlihat ya. Pun terlihat di sini untuk teman-teman yang milih dek 1 ya, orang yang akan kamu nikahi itu terkadang ya aku jadi ketawa deh, kadang dia malas dengan hal-hal yang ribet. Dia nggak suka hal-hal ribet karena dia orangnya tuh cukup simpel ya. Kemungkinan dia bekerja sebagai karyawan, kemungkinan ya, entah karyawan apa, tapi orangnya udah cukup
udah menjadi karyawan tetap mungkin, atau memang misalnya sebagai karyawan bank atau karyawan kantor. Pokoknya dia memiliki pekerjaan yang cukup bisa ada kepastian sih, kemungkinan seperti itu ya. Kalau untuk pekerjaannya bisa jadi karyawan atau sudah memiliki pekerjaan yang memang bisa untuk menafkahi lah gitu. Di sini terlihat dia adalah soulmate kamu. Kemungkinan terbesarnya orang yang akan kamu nikahi ini cukup panjang perjalanannya sama kamu ya. Bisa untuk panjang terus deh perjalanan pernikahannya, dan dia juga bisa untuk membawa kamu nih dalam keadaan senang susah, dia tuh selalu bisa punya caranya dia sendiri untuk melindungi kamu gitu. Di sini orangnya sangat optimis, sangat memikir berat, selalu punya perspektif yang berbeda. Mungkin di situ ada letak kadang suka cekcok sama kamu atau ada perbedaan pendapat, itu ada karena emang orangnya tuh selogika itu gitu. Terlihat seperti itu ya. Orangnya cukup bekerja keras, cukup baik secara fisik, jarang sakit, tapi sekali sakit mungkin bisa agak lama gitu, tapi emang jarang sakit gitu. Orangnya juga keras kepala ya, dan sedikitnya ada sedikit kalem dan pemalu gitu. Pun orangnya tuh males banget dengan hal-hal ribet gitu. Kalau misalnya kamu dandan kelamaan atau kayak lama banget sih, dia bisa kayak agak bete gitu, maunya hal-hal yang simple gitu. Dia cukup bisa untuk menafkahi keluarga gitu di sini ya. Untuk teman-teman yang milih deck 1 ya, dengan bantuan batu berwarna putih, itu orang yang akan kamu nikahi. Seperti itu sisinya ya. Oke, ini aku tutup dulu. Aku mau lihat dengan kartu deck 2 ya. Ini aku tutup ya. Oke, lanjut ke deck 2 dengan bantuan batu berwarna ungu. Oke, lanjut ke deck 2 ya, dengan bantuan tadi batu berwarna ungu. Wow. Orangnya keren banget sih ini. Oh my god, aku sampai speechless karena pernikahannya cukup cukup bisa memberikan sebuah keberkahan. Pernikahan kalian nih, pernikahan yang bisa memberikan sebuah keberkahan dan kemungkinan besar bisa memiliki anak yang cukup, yang diharapkan tuh bisa gitu. Entah anaknya bisa 2 anak ya, atau emang kalian tuh bisa untuk memiliki anak yang berbakti gitu di sini nih. Keren. Oke, aku lihat ya sosoknya untuk teman-teman yang memilih deck 2. Terlihat seperti ini, akan ada pernikahan ya yang pasti. Orang ini orangnya sangat pasti gitu. Dia orangnya nggak neko-neko, tapi mau kepastian yang pasti. Jadi nggak terlalu suka berandai-andai. Orangnya juga cukup tegas ya kelihatannya. Jadi kayak lo mau atau enggak, kalau mau ya mau, enggak ya enggak gitu. Orangnya mau hal yang pasti, terlihat ya. Dan orang ini punya vision untuk kedepannya. Dia selalu ingin ada pencapaian tertentu dalam kehidupannya gitu. Jadi kayak kalau bisa, contoh ya, kalau bisa nih di umur 40 gue udah sesettle ini loh gitu. Gimana ya caranya, apa harus buka usaha atau harus misalnya usaha ini, usaha itu, atau harus investasi maybe. Pokoknya orang yang ingin ada pencapaian dalam kehidupannya gitu. Dia ngerasa kayak harus ada hal yang pasti gitu. Keren banget pemikirannya, serius. Aku sampai senyum-senyum sendiri deh, saking kerennya nih orang. Dia juga ya terlihat orangnya cukup sensitif. Walaupun terlihat kuat di luar, tapi orangnya sebenarnya perasa sensitif. Jadi kayak misalnya kamu nih kayak ada pendapat yang emang sebenarnya kurang mengenakan, atau kamu lagi emosional, dia akan diem, tapi ditumpuk dalam hatinya, dalam perasaannya, dalam batinnya, itu semua ditumpuk. Saking perasaannya dia, terlalu perasa. Karena di sini emang sesensitif itu dia, ya. Diem-diem mikir, diem-diem merasakan gitu. Walaupun kamu misalnya lagi sedih, walaupun kalian lagi ada masalah, dia mungkin terlihat kayak cuek, mungkin terlihat kayak ya udahlah gitu, kayak nggak melakukan apa-apa misalnya ya. Tapi sebenarnya dia mikir, ya
dan dia juga merasakan loh apa yang orang rasakan sebenarnya gitu. Kemungkinan besar orang ini punya kelebihan ya, entah dalam bentuk kelebihan punya sixth sense atau banyak kelebihan untuk merasakan apa yang orang rasakan gitu. Di sini terlihat, atau mungkin memang dia punya sisi sensitif itu terlihat gitu. Orangnya punya dedikasi tinggi, benar-benar deh keren sih menurutku. Keren banget karena dia orang yang pasti, yang emang ini harus tepat, ini harus di posisi ini gitu. Tapi terlihat ya di sini ada soal orangnya memang gampang ragu sih terlihat gitu, dimana kamu kadang suka kayak apa ya, kayak kesel gitu, gimana sih gitu, ada banyak ragu deh dia nih, dia terlalu banyak memikirkan semua hal, jadi dia kadang suka bingung sendiri harus mutusin yang mana nih gitu. Untuk mengambil sebuah keputusan juga orang ini kayak banyak ragu, makanya kadang hati-hati ya kalau misalnya mau buka usaha atau mungkin ada ucapan dari orang lain, misalnya dari orang ketiga dalam konteks misalnya keluarganya ngomong tentang kamu atau ngomong tentang si A, si B, dia bisa kayak oh iya kali ya, jadi kayak gampang untuk terbawa pembicaraan orang lain gitu tuh. Karena orangnya banyak ragu gitu. Untuk memutuskan sebuah keputusan pun dia kayak kesulitan gitu, dipikirin banget sama dia, ini gimana ya, ini harusnya apa ya. Saking banyaknya hal yang dia pikirkan, dia jadi kayak kesulitan banget untuk mengambil sebuah keputusan di sini. Benar-benar kayak aduh gimana ya gitu. Dan selain sensitif juga orangnya apa ya, perasa di sini nih. Perasa dalam artian misalnya ada yang perhatian sama dia, dia kurang lebihnya hati-hati ya, kurang lebihnya kayak gampang terbawa suasana gitu, agak naif ya orangnya, kayak enggak kok gue enggak kayak gitu, enggak kok enggak, tapi sebenarnya ya dia realize bahwa kenyamanan lah nomor utama untuk menjalin sebuah hubungan gitu. Makanya di sini ada sisi keraguan yang bisa membawa petaka. Sebenarnya sih orang ini cukup hebat ya menurutku, karena dia punya sisi yang pasti. Tapi memang semua manusia kan ada kelebihan kekurangan ya. Di sini ada sisi keraguan dan memang orangnya sedikitnya ada naifnya ada. Kenyamanan nomor satu gitu. Jadi ketika ada seseorang mungkin yang bisa memberikan sebuah kenyamanan ke dia, dia bisa untuk terlena gitu di sini nih. Tapi orang punya dedikasi tinggi. Kemungkinan kalau misalnya untuk kerja pun dia juga bisa untuk kerja keras gitu. Entah dia pengusaha karena dia emang mau usaha sih kayaknya orangnya, atau memang seseorang yang ingin punya dedikasi kalau bisa mencari uang nih lewat usaha juga kali ya gitu, atau harus gimana nih ya gitu. Terlihat sih ada sisi seperti itu. Ada pencapaian tertentu yang dia inginkan di kehidupannya, ada ingin kepastian yang memang pasti yang harus dicapai, orangnya seperti itu gitu. Tapi kekurangannya memang banyak ragu dan sedikitnya ada naif ya. Nomor satu kenyamanan untuk dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa memberikan sebuah kenyamanan yang memang dia butuhkan, ya dia bisa nyaman banget sama kamu. Tapi ketika kamu tidak bisa memberikan sebuah kenyamanan yang seharusnya dia inginkan, dan ada seseorang yang bisa memberikan sebuah kenyamanan lebih dari kamu, hati-hati ya. Di sini ada saran untuk komunikasi yang sehat ya, terutama soal ego gitu di sini. Tapi untuk pernikahan di sini nih akan terwujud dengan rasa yang sangat bahagia sebenarnya dengan orang ini. Hanya bentuk ragunya aja sih yang bisa membawa petaka. Makanya kamu harus bisa untuk meyakinkan dia, bisa memberikan sebuah saran-saran yang memang dia butuhkan. Kamu mampu untuk melakukan itu. Kamu juga mampu untuk bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk orang ini sebenarnya ya. Tapi kamu juga harus memposisikan diri bahwa ketika misalnya dia sedang rapuh, sedang membutuhkan kamu, ya kamu bisa untuk posisikan diri, aku ada untuk kamu ya gitu, sehingga dia selalu merasakan cinta dari kamu gitu. Untuk teman-teman yang milih deck 2, seseorang yang akan kamu nikahi seperti ini ya.
dari segi personalnya. Oke, ini aku lanjut ke yang ketiga ya, yang teman-teman milih deck 3 dengan bantuan batu berwarna hijau. Aku lihat dulu ya. Oke. Wow. Di sini ada true love. Oh my god. Teman-teman yang pilih nomor 3 ya. Seseorang yang akan kamu nikahi itu seperti apa sih? Terlihatnya seperti ini ya. Seseorang ini udah siap untuk married. Terlihat dia sedang mencari tambatan hati. Kalau memang kamu sudah married, berarti orang ini memang siap untuk nikah, untuk bener-bener kayak ketika sama kamu ya, ayo married gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum married, orang ini akan datang dengan penuh kesiapan gitu. Seperti yakin sekali dengan niatnya yang besar untuk menikah dengan kamu di sini nih. Dia bisa menjadikan kamu satu-satunya di sini nih. Wow, be the one. Bisa untuk menjadikan kamu satu-satunya di dalam kehidupannya. Hubungannya bisa selalu panjang sama dia gitu di sini nih. Orangnya cukup tegas ya, dan orangnya banyak nggak tegaan di sini nih, banyak nggak tegaan. Dan orang ini juga selalu memikirkan keluarga di sini nih. Kalau memang dia tulang punggung keluarga atau masih dibutuhkan oleh keluarganya, kemungkinan besar karena di sini dia memikirkan soal keluarga. Orangnya ada sebuah kebaktian yang mau dia kerahkan gitu. Orangnya juga mau memberi ya, terlihat mikirin keluarga, ingin berbakti, ingin membagi pundi-pundi rezekinya dia gitu, terlihat nih di sini. Tapi memang orang ini dalam keadaan masih sedang berproses gitu untuk menaikkan value dia. Kalau memang teman-teman yang masih belum bertemu dengan orang ini sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan kamu, karena di sini masih ada dalam proses. Tapi kalau teman-teman yang udah married misalnya, yang iseng mau lihat gitu, nggak apa-apa, karena di sini ada soal berproses. Bisa jadi seseorang yang sama kamu atau orang yang akan kamu nikahi ini selalu ingin menaikkan value dalam diri dia. Oh, aku mau nih, misalnya sekarang aku sedang bekerja di posisi A, aku mau naik ke posisi B gitu. Orang ini masih dalam tahap berproses, ingin terus berproses. Keren ya, oh my god. Dan kamu mau untuk sama dia nanti, kamu benar-benar yakin banget sama dia, karena memang ini cinta sejati, true love, cinta sejati kamu. Di tengah hal-hal yang kamu kadang sering ragu, di tengah kesedihan kamu, dia ada untuk kamu, dia akan selalu ada untuk kamu. Orangnya cukup bijak ya, dan orang ini benar-benar siap untuk menikah gitu, karena memang saat ini dia sedang merasa untuk harus berproses untuk menaikkan value dia, dan dia juga masih mau untuk membagi pundi-pundi rezekinya untuk keluarga. Di sini sedang dalam berproses, terlihat dengan jelas gitu, terlihat. Dan dia juga orang yang cukup dedikasi yang luar biasa ya untuk keluarga. Di sini kenceng banget, dedikasinya kuat, ditambah orangnya juga dedikasi untuk kerja juga kuat banget gitu. Mau untuk bekerja, mau untuk memberi, ketimbang saya meminta lebih baik saya memberi. Punya mindset atau pemikiran yang kuat seperti itu gitu. Terlihat juga ya, orang ini juga punya punya rasa adil orang ini. Jadi walaupun memang dia memikirkan soal keluarga, tapi dia juga ingin ada keadilan untuk kamu gitu. Mungkin kadang dia ngerasa dia belum bisa menjadi seseorang yang sempurna, tapi dia berusaha untuk menjadi seseorang yang adil gitu. Orang ini cukup baik ya, baik banget menurutku gitu, dan siap aja. Saya siap gitu untuk meminang kamu dengan segala proses panjang yang sudah saya lalui, dengan proses panjang yang sudah saya jalani untuk menaikkan value untuk keluarga. Jadi pemikirannya itu adalah saya harus menjadi seseorang yang bisa berkorban untuk orang-orang yang saya sayangi gitu. Mindset dia itu gitu, sehingga saya mau jadikan kamu satu-satunya, dan saya nggak mau membiarkan kamu kesusahan gitu. Keinginan dia, true love, keren banget.
di sini kamu bisa menjadi satu-satunya untuk dia, tapi sabar ya, dia sedang berproses gitu. Orangnya sangat pemikir juga nih, terlihat ya, punya jiwa sosial yang tinggi, punya rasa gampang iba ke orang lain sih sebenarnya, tapi memang orangnya ada gengsian ya. Gengsi dalam artian kayak misalnya dia punya salah atau punya masalah, dia gengsi untuk cerita, dia gengsi untuk mengutarakan perasaannya, untuk benar-benar jujur dengan perasaannya. Dia masih ada sisi gengsian, tapi emang dia siap, dia bertanggung jawab, iya, terlihat seperti itu. Orang ini mau untuk dedikasi hidupnya untuk orang lain, terlihat seperti itu. Wah, keren banget. Orang ini bisa untuk menjadi setia kok di sini, karena dia ingin banget menjadikan kamu satu-satunya di hidupnya gitu. Wow, keren banget. Di antara ketiga teman-teman, di antara deck 1, deck 2 dan 3 itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa menurutku. Keren banget gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian sudah menemukan seseorang ini, boleh komen di bawah, atau mungkin di kehidupan kalian nanti di kedepannya, kalau misalnya kalian udah menemukan orang yang aku sebutkan tadi, boleh banget untuk share ceritanya ya. Gitu. Reading kali ini untuk seseorang yang siapa sih sosoknya yang akan kamu nikahi, seperti itu. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terus dukung aku untuk selalu melihat peruntungan kalian ya, biar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi dari semua reading dari aku, eksklusif untuk kalian gitu. Thank you so much. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya juga boleh. Thank you. Bye. Sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah.